Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Bapak Rafael Bianco WSTMT serta teman-teman yang berbahagia. Puja serta puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan tugas besar mata kuliah matematika di Spirit ini. Hadirin yang berbahagia, teori kombinatorial merupakan salah satu bahasan dari bidang matematika diskrit yang sangat populer karena aplikasinya merekat dengan berbagai hal dalam dunia nyata, terlebih pada ilmu komputer, teori informasi, serta statistika. Sehingga hari ini, kami dari kelompok 1 mengangkat materi penerapan kombinatorial dalam multifaktor authentication dengan saya, Zamzami Satria Tegar, dengan NIM F1D 0231029, yang beserta teman-temannya. 1. Kurnia Dwi Surya dengan NIM F1D 0231013. Yang kedua, Karina Septia Swandi dengan NIM F1D 0231066. Yang ketiga, Wicaksono Hadidul Manan dengan NIM F1D 0231095. Dan yang keempat, Christian Hadi Chandra dengan NIM F1D 023101008. Dan yang terakhir, M. Bayu Aji dengan NIM F1D 0231014. Hadirin yang kami hormati, untuk topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada siang hari ini, yakni yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, 3, tujuan, keempat, metode, kelima, hasil dan pembahasan, dan yang keenam, kesimpulan. Hadirin yang kami hormati, untuk materi pertama, yakni terkait latar belakang yang akan disampaikan oleh Zamzami Satria Tegar. Adapun latar belakang dari materi kali ini, yakni saat ini isu terkait modus penipuan dengan alibi kurir mengirimkan pesan berupa file PDF maupun foto yang nyata merupakan aplikasi pembobolan data M-Banking sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan di Indonesia saat ini. Peristiwa tersebut tak menyangka hanya merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa yang serupa yang sudah sering terjadi sebelumnya di Indonesia ini. Namun, tentu dilakukan dengan modus pendekatan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi peretasan dengan berbagai macam modus, maka diperlukan sistem keamanan tinggi yang lebih menjamin keamanan data pengguna tersebut. Permasalahan yang utama yang diangkat dalam jurnal ini yakni terkait keamanan autentikasi pengguna dalam sistem komputer dan jaringan. Oleh karena itu, jurnal ini mungkin mengeksplorasi bagaimana penerapan teknik kombinatorial dalam meningkatkan keamanan dalam sistem autentikasi multifaktor. Mungkin cuman itu aja untuk materi latar belakang. Yang selanjutnya akan menyampaikan rumusan masalah yang akan disampaikan oleh saudara M. Bayu Aji. Pada saudara M. Bayu Aji, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu yang melatar belakangi ketidaksamaan metode autentikasi tradisional. Metode autentikasi tradisional, seperti penggunaan kata sandi, sudah lama digunakan sebagai standar untuk melindungi akses ke sistem dan data. Namun, metode ini kini terbukti memiliki banyak kelemahan yang membuat tidak lagi cukup untuk menghadapi ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks. Kata sandi seringkali mudah ditebak atau ditemukan melalui berbagai teknik serangan seperti brute force, phishing, dan lainnya. Selain itu, kecenderungan pengguna untuk menggunakan kembali kata sandi di berbagai layanan memperbesar resiko jika satu akun dibobol, maka akun lainnya pun bisa terancam. Yang kedua yaitu faktor meningkatnya ancaman cyber. Ancaman cyber terus berkembang dan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan ketergantungan pada internet.
Beberapa faktor yang mendorong peningkatan ancaman ini termasuk perkembangan teknologi serangan, peningkatan konektivitas, dan kurangnya kesadaran akan keamanan. Yang ketiga yaitu apa saja kelemahan dalam keamanan sistem. Sistem keamanan memiliki berbagai kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Beberapa kelemahan tersebut disebabkan oleh penggunaan teknologi yang usang, kesalahan konfigurasi, dan kurangnya pemahaman serta kebijakan keamanan yang kuat. Yang keempat yaitu apa saja kebutuhan akan metode autentikasi yang lebih aman. Metode autentikasi yang lebih aman sangat diperlukan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman yang semakin kompleks. Autentikasi yang kuat membantu memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses informasi sensitif dan sumber daya sistem. Yang kelima atau yang terakhir yaitu apa saja tantangan dalam implementasi MFA yang efektif. Implementasi Multi-Factor Authentication MFA atau MFA merupakan langkah penting untuk meningkatkan keamanan, tapi juga memiliki tantangan tersendiri yang harus diatasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bayu Aji atas penyampaian terkait rumusan masalahnya. Selanjutnya yakni tujuan yang akan disampaikan oleh Saudari Karina Septiaswanti. Ada Saudari Karina Septiaswanti, dipersilahkan. Baik, selanjutnya tujuan dari penelitian ini yang pertama ada mengembangkan metode autentikasi yang lebih aman dengan menggunakan pendekatan kombinatorial. Yang kedua, menganalisis efektivitas metode ini dalam meningkatkan keamanan dibandingkan dengan metode autentikasi tradisional. Dan yang ketiga, menilai kemudahan penggunaan dan implementasi dari metode autentikasi multifaktor yang diusulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Karina Septiaswanti. Selanjutnya yakni terkait metode dari pembahasan kali ini yang akan disampaikan oleh Saudara Christian Hadi Chandra. Kepada Christian Hadi Chandra, dipersilahkan. Baik, sebelum kita menuju ke metode dari pembahasan kali ini, ada pun teori dasar yang ingin saya jelaskan sedikit. Nah, di mana yang pertama itu adalah kaidah perkalian atau rule of product. Apa sih rule of product itu? Rule of product itu adalah kaidah perkalian yang digunakan saat ada dua kejadian atau lebih yang terjadi secara bersamaan. Misalnya nih, terdapat kejadian P dan Q yang dilakukan secara bersamaan. Maka jumlah kejadian yang mungkin terjadi dapat diperoleh melalui perhitungan P kali Q. P di sini menunjukkan jumlah kemungkinan terjadinya kejadian P dan Q menunjukkan jumlah terjadinya kejadian Q. Jika ada dua buah percobaan, maka hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah P1 dikali P2 sampai dengan P dikali N, di mana N ini adalah jumlah kejadian. Nah, yang kedua itu ada kaidah penjumlahan atau rule of sum, di mana kaidah penjumlahan ini digunakan untuk menghitung banyaknya cara perhitungan dua kejadian atau lebih yang tidak terjadi secara bersamaan. Misalnya, terdapat P cara untuk terjadinya kejadian P dan Q adalah cara untuk terjadinya kejadian Q. Maka akan terdapat P plus Q, di mana cara pengurutannya jika percobaan Q atau P diperlukan. Jika ada N, yaitu buah percobaan, maka banyak hasil percobaan yang bisa terjadi adalah P1 tambah P2 tambah P3 sampai dengan Pn, di mana N adalah jumlah kejadian yang terjadi. Nah, selanjutnya dari kaidah-kaidah itu ada namanya permutasi. Yaitu permutasi ini merupakan salah satu bentuk umum dari kombinatorial yang membahas cara penyusunan sekelompok objek di mana urutan objek diperhatikan dan dianggap penting. Dengan kata lain, urutan keberadaan suatu objek diperhitungkan dalam permutasi. Salah satu contoh kasus yang penyelesaiannya menggunakan permutasi adalah sistem ranking di kelas. Di mana urutan harus diperhatikan karena peringkat pertama berbeda dengan peringkat kedua. Nah, permutasi di sini ditulis dengan permutasi sama dengan n faktorial dibagi dengan dalam kurung n kurang r faktorial. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan kombinasi. Lain halnya dengan permutasi, kombinasi urutan dalam kombinasi itu dianggap tidak penting sehingga tidak diperhitungkannya urutan tersebut. Dengan kata lain, kombinasi mempresentasikan permutasi yang tidak memperhatikan urutan, seperti kasus yang telah disinggung di atas. Pengaturan tiket atau kelas merupakan contoh dari kombinasi karena urutannya
urutan orangnya tidak diperhatikan. Nah, rumus untuk kombinasi tersebut di sini sendiri yaitu kombinasi sama dengan n faktorial dibagi dengan r dalam r faktorial dalam kurung n kurang r faktorial. Nah, selanjutnya itu ada peluang. Nah, peluang pada matematika diskrit atau yang kita kenal juga sebagai probabilitas merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dengan jumlah anggota yang terbatas pada suatu ruang sampel. Nilai peluang diskrit berada pada skala 0 sampai dengan 1, di mana 1 menunjukkan peluang yang sangat besar atau bisa dikatakan pasti terjadi. Perhitungan peluang diskrit menggunakan kaidah permutasi dan kombinasi, di mana hasil dari kaidah tersebut kemudian dibagi dengan jumlah seluruh kemungkinan yang terjadi. Kombinasi ini sendiri bisa kita tuliskan menggunakan PA atau peluang kejadian A sama dengan NA, di mana NA di sini adalah kejadian A dibagi dengan sampel dari luas kejadian tersebut. Nah, di sini kita lanjut ke pengembangan model matematika, ke metode yang pertama yaitu adalah pengembangan model matematika atau algoritma kombinatorial untuk autentikasi multifaktor. Nah, multifaktor autentikasi sendiri merupakan mekanisme keamanan multilangkah yang mewajibkan penggunaannya untuk melakukan lebih dari satu autentikasi untuk masuk atau login ke dalam suatu akun untuk melakukan suatu transaksi ketimbang hanya sekedar memasukkan kata sandi. Nah, PIN atau kata sandi sendiri menerima masukan berupa kombinasi numerik dengan panjang karakter yang telah ditetapkan. Biasanya aplikasi e-commerce dan perbankan mewajibkan penggunaannya untuk memasukkan PIN dengan panjang 6 karakter. Maka dari itu, kita dapat menghitung banyaknya kemungkinan PIN yang dapat terbentuk dengan syarat panjang 6 karakter tersebut. Berikut yaitu perhitungannya itu xn, di mana x ini adalah jumlah karakter, maka bahkan diberlakukannya kaidah perkalian tadi ya, di mana P1 kali P2 kali P3 kali P4 kali P5 kali P6. Selanjutnya, adapun dari pengembangan yang tadi saya sampaikan, adapun implementasi prototype sistem autentikasi berdasarkan model tersebut, di mana dari pembahasannya itu kita melakukan implementasi bagaimana prototype sistem autentikasi itu sendiri. Kemudian setelah dilakukannya implementasi, perlunya kita untuk melakukan pengujian prototype dengan berbagai skenario serangan untuk menilai keamanannya. Tentunya password atau sandi atau PIN itu sendiri perlunya keamanan yang signifikan sehingga meminimalisir terjadinya pembobolan untuk password atau PIN itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah survei atau studi kasus untuk menilai kemudahan pengguna, kemudahan penggunaan dan penerimaan oleh pengguna, di mana survei ini atau studi kasus ini dilakukan untuk meningkatkan lagi jika ada kekurangan-kekurangan dalam pengembangan dari metode ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya balikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan pada Christian Hadi telah memaparkan terkait metode penelitian. Selanjutnya kita beralih ke hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh dua saudara kita, yakni Kurnia Dwi Surya dan Wicaksono Hadi Dulmanan. Kepada kedua saudara saya, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah temuan utamanya. Jadi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penerapan kombinatorial untuk autentikasi multifaktor. Jadi autentikasi multifaktor ini dapat digunakan untuk keamanan tingkat lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode autentikasi kombinatorial mampu meningkatkan keamanan secara signifikan dibandingkan dengan metode autentikasi tradisional. Sistem ini berhasil menggabungkan beberapa autentikasi seperti kata sandi, token perangkat keras, dan biometrik untuk menciptakan lapisan keamanan. Yang kedua adalah resistansi terhadap serangan. Jadi metode ini sudah terbukti efektif dalam mengatasi beberapa
permasalahan keamanan. Next. Kemudian kita akan membahas seberapa efektifnya metode ini terhadap berbagai jenis serangan. Yang pertama yaitu brute force. Jadi metode kombinatorial secara signifikan memperlambat upaya brute force karena penyerangan harus mencoba kombinasi dan beberapa faktor autentikasi yang berbeda. Yang kedua adalah phishing. Dengan metode ini mengurangi risiko serangan phishing karena tidak cukup hanya mencuri satu jenis informasi autentikasi. Sebagai contoh, mencuri kata sandi saja tidak cukup tanpa memiliki token perangkat keras atau akses ke data biometrik pengguna. Yang ketiga adalah man in the middle atau MITM. Metode kombinasional menggunakan saluran komunikasi yang aman untuk setiap faktor autentikasi, sehingga serangan MITM menjadi lebih sulit dilakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya, yaitu Kurnia Dwi Surya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan untuk poin ketiga, yaitu tantangan implementasi. Kompleksitas dari sebuah sistem itu memiliki tantangan implementasi tersendiri. Implementasi metode autentifikasi kombinatorial memerlukan infrastruktur yang lebih kompleks. Pengembangannya memerlukan pemeliharaan sistem yang membutuhkan sumber daya yang tentunya lebih banyak dan termasuk perangkat keras tambahan untuk token dan sensor biometrik. Kemudian ada waktu respon, di mana sistem autentifikasi yang lebih kompleks itu dapat meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk proses autentifikasi. Ini dapat menjadi masalah yang dalam aplikasi membutuhkan respon cepat dan perlu diatasi dengan optimalisasi sistem dan teknologi yang lebih cepat. Kemudian untuk user experience atau UX, tantangan lain adalah untuk memastikan bahwa sistem autentifikasi ini itu tetap user friendly, sehingga user tidak terlalu rumit atau memakan waktu untuk melakukan proses autentifikasi tersebut, sehingga tidak menyebabkan pengguna merasa frustasi atau enggan menggunakan sistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini, khususnya di jurnal ini, mengeksplorasi cara-cara untuk menyederhanakan proses autentikasi tanpa mengurangi keamanannya. Lanjut. Kemudian, poin nomor 4, analisis komparatif dengan metode autentikasi lain. Di studi kasus dan pengujian nyata, hasil penelitian didukung oleh studi kasus pengujian nyata di berbagai lingkungan operasional. Studi kasus ini menemukan bagaimana metode kombinatorial diimplementasikan di berbagai jenis operasi. Bagaimana hasilnya dibandingkan dengan metode yang ada. Kemudian ada metode-metode yang digunakan untuk memahami dan mengimplementasi konsep kombinatorial dalam konteks multifaktor authentication atau MFA, termasuk dalam penggunaan PIN, kata sandi, dan autentifikasi biometrik. Selanjutnya kita beralih ke poin kelima, yaitu pembahasan dari metode yang digunakan. Sebelumnya, metode sudah dijelaskan oleh saudara saya, Christian Hadi Chandra. Di bagian ini, saya akan membahas apa saja sih pembahasan yang bisa kita ambil atau hasil dari metode-metode yang telah digunakan di dalam jurnal yang kami tanggung pada presentasi hari ini. Yang pertama ada kaidah perkalian yang menghitung total kemungkinan dari beberapa faktor autentikasi dan kaidah penjumlahan yang menghitung kemungkinan kejadian dari beberapa metode yang saling terpisah. Kemudian ada permutasi yang digunakan saat urutan autentikasi penting dan kombinasi digunakan ketika urutan yang tidak penting. Probabilitas dihitung untuk menilai keamanan suatu sistem autentikasi. Di penelitian ini juga menyoroti ekstraksi fitur pada Minuti dalam biometrik untuk meningkatkan kompleksitas dan keamanan data autentifikasi. Dalam pembahasan, jurnal ini mengemukakan bahwa pendekatan kombinatorial meningkatkan keamanan multifactor authentication atau MFA tadi dengan mengombinasikan berbagai metode autentikasi seperti
PIN dan biometrik. Jadi selain menggunakan biometrik seperti fingerprint atau rekam wajah, juga digunakan autentikasi lain untuk pendukung seperti PIN. Jadi jika kebobolan di biometrik, ada PIN yang masih bisa melindungi sistem atau data dari pengguna. Keunggulan utama dari metode ini adalah meningkatkan ketahanan terhadap serangan karena jumlah kombinasi yang harus dipecahkan oleh penyerang itu meningkat secara eksponensial. Jadi digunakan metode penerapan eksponensial yang bertujuan agar PIN itu atau kombinatorial itu dia akan meningkat seiring dengan penyerang itu mencoba untuk membobol suatu sistem. Namun, kompleksitas yang tinggi dapat memengaruhi kenyamanan pengguna. Tentu dengan kompleksitas yang tinggi, ini akan memengaruhi pengguna ya, karena ngerasa wah ribet atau banyak yang harus dilakukan seperti itu. Namun, keamanan yang tinggi ini ya sangat penting dan berguna untuk pengguna itu sendiri. Nah, studi kasus menunjukkan bahwa kombinasi metode autentikasi dalam skenario yang nyata itu meningkatkan keamanan dan rekomendasi yang diberikan untuk pengembangan sistem yang aman sekaligus tetap user-friendly, serta penggunaan algoritma dan teknik pemrosesan canggih untuk ekstraksi fitur biometrik yang diharapkan akan lebih efisien. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wicaksono Hadi Dulmanan dan Saudari Kurnia Dwi Surya atas pemaparan terkait hasil dan pembahasan. Dan selanjutnya kita udah ke ujung pembahasan, yakni terkait kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Karina Septian Suhandi. Kepada Karina Septian Suhandi, dipersilahkan. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini adalah satu, penerapan teknik kombinatorial dalam sistem autentikasi multifaktor dapat secara signifikan meningkatkan keamanan. 2. Metode ini memberikan lapisan keamanan tambahan yang sulit untuk ditembus oleh penyerang tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna secara berlebihan. Dan yang ketiga, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan algoritma dan mengevaluasi kinerja dalam lingkungan produksi yang nyata. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Karina Septian Suhandi atas kesimpulan yang telah disampaikan. Mungkin sekian dari kami terkait materi penerapan kombinatorial dalam multifaktor authentication. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.